Ibu Marjan. Salam sejahtera untuk semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai proses kreatif penulisan cerpen yang terhimpun dalam buku yang berjudul Bintang dan Cahaya Menembus, penerbit Yang Pusaka. Selamat mengikuti. Bintang yang cahayanya menembus itu berasal dari bahasa Arab, yaitu An-Najmu Sakib. Itu dipetik dari Al-Quran surat At-Tariq ayat 3. Saya tergetar dengan kalimat tersebut setelah saya cek ke Google, di YouTube atau di semua website. Ternyata judul tersebut belum pernah dipakai, baik untuk film, untuk judul buku, untuk lagu, atau untuk lainnya. Jadi dengan bahagia akhirnya saya menggunakan judul tersebut untuk buku cerpen saya. Berikut adalah komentar dari Pak Nana Sastrawan, seorang penulis dan sastrawan yang dicantumkan di dalam sampul belakang buku ini. Saya bacakan ya. Bercerita sederhananya tidak lepas dari waktu, tempat, dan peristiwa. Bagaimana penulis menggambarkan peristiwa dari waktu tertentu dengan latar tempat tertentu pula. Namun, untuk mendapatkan klimaks cerita, pastilah penulis terlatih dengan teknik kepenulisannya. Bisa saja memainkan alur atau berupa puzzle, potongan-potongan cerita, sehingga membentuk cerita utuh yang dapat dinikmati oleh pembaca. Hal serupa dapat kita rasakan pada buku ini. Meskipun masih terasa tipis-tipis dalam teknik kepenulisannya, tetapi kita dipertemukan dengan gaya tutur yang runut, sehingga untuk mencapai klimaks cerita lebih mudah dirasakan. Tidak sekedar itu, beragam tema dibidik oleh penulis, sehingga menghasilkan bermacam cerita yang tidak membosankan. Ia tidak hanya sekadar fokus pada nilai-nilai yang ingin disampaikan, layaknya cerita pendek bermuatan sastra. Namun, ia memang sedang berkisah, menuliskan cerita yang bisa saja peristiwanya dilihat, dirasa, dan dialami oleh dirinya sendiri dalam kehidupan nyata, atau mungkin itu pun dialami oleh pembaca. Buku ini telah memberikan inspirasi dengan cerita-cerita di dalamnya. Oke, berikutnya mungkin saya akan sedikit bercerita tentang proses kreatif, bagaimana menulis menghasilkan bermacam cerita yang tidak membosankan dengan beragam tema yang dapat dibidik. Tidak hanya sekedar fokus pada nilai-nilai yang ingin disampaikan, dan juga cerita tersebut peristiwanya dapat dilihat dan dirasa oleh pembaca. Mari kita simak. Berbicara tentang proses kreatif menulis fiksi, semua orang mungkin berbeda ya, memiliki proses kreatif yang tidak sama barangkali setiap orang. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya menggabungkan 4 komponen dalam menulis fiksi. Yang pertama itu adalah dari pengalaman atau kisah nyata. Kisah nyata ini bukan berarti dari hanya kisah nyata dari diri sendiri, bisa jadi kisah nyata dari orang lain yang saya amati. Yang kedua adalah dari imajinasi. Seperti penulis lain ya, imajinasi itu bisa jadi dalam mengolah pengalaman menjadi kreativitas, dan kita imajinasikan dari kisah nyata orang itu, kita kembangkan dan kita imajinasikan, ditambah dengan imajinasi. Terus berikutnya, tidak cukup dengan penggabungan pengalaman dan imajinasi, kita juga harus sisipkan pemikiran kita, pemikiran dalam arti akal. Kalau misalnya lebih banyak imajinasi, nah kadang-kadang cerpen itu tidak masuk akal gitu. Jadi kalau saya menggabungkan antara pengalaman, setelah pengalaman digabungkan dengan imajinasi,
Setelah itu ditambah pemikiran agar masuk akal. Adalah komponen perasaan, kita menggunakan isi hati kita, sehingga kalau kita memberikan sentuhan perasaan, maka tulisan tersebut akan mampu menyentuh hati para pembacanya. Insya Allah semoga demikian ya. Jadi begitu di dalam cerpen-cerpen saya yang berjudul Bintang yang Cahayanya Menembus, apakah dia lebih banyak imajinasinya, atau lebih banyak kisah nyatanya, atau lebih banyak hasil pemikiran, atau lebih banyak perasaannya. Jadi itu tergantung puisi masing-masing cerpen yang ada di dalam. Kalau cerpen yang berjudul Bintang yang Cahayanya Menembus itu saya memang lebih banyak imajinasi, tapi tetap saya harus kombinasikan dengan pengalaman yang pernah terjadi terhadap orang lain ya, belum tentu diri sendiri, yang penting ada pengalamannya. Agar komposisi di dalam cerpen yang pertama adalah dari pengalaman. Nah, jika terlalu banyak berasal dari pengalaman, misalnya 90% atau 95% atau bahkan 100% dari pengalaman, itu nanti hasilnya seperti akan curhat. Banyak ya kisah fiksi atau cerpen yang hasilnya curhat. Itu karena berasal dari 100% pengalaman. Jadi bagi saya tidak akan pernah menulis 100% pengalaman. Berikutnya adalah, yang kedua adalah pemikiran. Jika dalam kisah fiksi terlalu banyak hasil-hasil pemikiran, meskipun itu hasil pemikiran yang bagus, yang cerdas, nanti seperti esai ya. Esai itu kalau hanya dari akal saja, itu nanti hasilnya juga kurang menyentuh. Hasilnya akan untuk orang yang jadi tidak memiliki efek menghibur gitu. Kalau hanya terlalu banyak akal, atau misalnya 100% semua misalnya, atau 90% itu berasal dari hasil pemikiran, pasti unsur menghiburnya kurang gitu ya. Berikutnya adalah perasaan. Nah, kalau ini yang sering juga terjadi, kisah fiksi yang terlalu banyak perasaan terkesan cengeng, jadi juga membosankan bagi orang yang cerdas. Kalau misalnya kisah fiksi itu terlalu cengeng, kita orang cerdas yang membaca biasanya akan bosan juga. Nah, berikutnya imajinasi yang keempat ya. Jika terlalu banyak imajinasi, itu akan menjadi kisah-kisah seperti fantasi ya. Memang ada kalau kisah fantasi itu hampir 100% berasal dari imajinasi, dan itu tidak masuk akal biasanya. Dan memang ada kategori fantasi. Cuma kalau di dalam cerpen saya ini bukan fantasi, tapi fiksi yang saya sendiri menggabungkan antara pengalaman, pemikiran, perasaan, dan imajinasi. Rata-rata adalah 20% pengalaman atau kisah nyata ya, kisah nyata diri sendiri atau orang lain, 25% pemikiran, 25% perasaan, dan 25% imajinasi. Jadi adalah penggabungan 4 hal ini. Ibaratnya jika seperti makan bubur ayam, itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana kisah nyata, mana pemikiran, mana perasaan, mana imajinasi, karena sudah diaduk secara merata seperti bubur ayam menjadi sebuah bubur yang tidak bisa kita bedakan lagi mana beras, mana kuah, mana sambal, dan lain sebagainya. Seperti kisah cerpen juga yang saya buat ini, kalau ada yang bertanya mana itu pengalaman, mana itu imajinasi, mana itu hasil pemikiran saya sendiri, atau mana itu hasil perasaan saya, itu sebenarnya sudah digabung menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sudah tergabung menjadi satu kesatuan cerita. Seandainya ada yang bertanya, Mbak, cerpen A itu apakah kisah nyata? Saya tidak bisa mengatakan itu kisah nyata, tidak bisa itu mengatakan imajinasi, tidak bisa itu mengatakan juga hasil pemikiran saya, tidak juga bisa mengatakan itu hasil perasaan, tetapi saya mengatakan itu adalah fiksi. Dan bagi saya sendiri, menulis fiksi adalah komposisi dari keempat hal itu, pengalaman, pemikiran, perasaan, dan imajinasi. Itu 4 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, setiap cerpen memang berbeda, ada sedikit pengalaman yang lebih banyak, misalnya seperti cerpen berjudul
berjalan dalam kabut corona itu sedikit lebih banyak dari kisah nyatanya pengalaman, tapi tidak 100% ya. Nah, kalau contoh cerpen berjudul Bintang yang Cahayanya Menembus, lebih banyak imajinasinya, tapi tidak 100%. Ada juga unsur dari pengalaman, ditambah lagi pemikiran, agar mencerdaskan ya, agar mencerdaskan membaca, ditambah lagi juga unsur perasaan, agar terasa lebih menyentuh cintanya, atau sedihnya, atau bahagianya gitu ya. Jadi seperti itu proses kreatif saya dalam menulis fiksi. Sekali lagi setiap orang memang berbeda ya. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat, dan semoga bagi siapapun yang membaca cerpen saya dapat menghibur, semoga insya Allah. Bagi yang penasaran bagaimana cerpen di dalam buku ini, mari saya bacakan cuplikan sedikit saja ya. Bintang yang cahayanya menembus. Sepasang burung cinta di dalam sangkar indahnya sedang memadu kasih di teras sebuah taman. Kebun indah penuh bunga, sesekali tampak kuntum-kuntum mungil bunga yasmin putih jatuh dari pohonnya. Pemandangan itu menyempurnakan keindahan taman yang dilengkapi lampu-lampu berwarna keperakan. Suara-suara cicit burung dan gemercik sungai-sungai yang mengalir di bawahnya terdengar menenteramkan batin. Bara berjalan menuju taman itu dengan wajah yang tampak gundah. Begitulah ketika hatinya sedang tak menentu, dia menghabiskan waktu di taman pribadinya itu. Taman yang memang dibuat khusus untuknya. Ada jalan setapak yang langsung menuju pintu kamarnya. Taman pribadi berukuran sekitar 4x5 meter selalu menjadi tempat pereda kegelisahan di dalam rumah megahnya yang bagai istana itu. "Nona, kamu sedang apa?" Sesampai di taman, Bara terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memanjat sebuah pohon di taman itu. Dia mendekati sang gadis. Entah apa yang dilakukan seorang gadis di atas pohon di taman pribadinya. Ia berambut legam sebahu, mengenakan gaun pink muda lembut. Gaunnya tampak berkelebat perlahan tertiup sepoi angin. Gadis itu sangat terkejut mendengar suara Bara. Ia menoleh ke bawah melihat sumber suara. Pada saat yang bersamaan, kakinya yang sedang memanjat terpeleset dan kehilangan keseimbangan, kemudian dia terjatuh. Tubuhnya terhuyung ke bawah. Oke, apa yang terjadi dengan gadis itu? Siapakah gadis itu sebenarnya? Bisa dibaca langsung selengkapnya dalam buku cerpen ini. Ini adalah salah satu cerpen yang berjudul Bintang yang Cahayanya Menembus, yang saya ambil menjadi judul buku. Buku ini dapat dibeli langsung ke penerbit Hyang Pustaka, Facebook penerbit Hyang Pustaka, Instagram Hyang Pustaka, Twitter Hyang Pustaka, website www.hyangpustaka.com.